Hai guys, apa kabar semuanya? Hari ini gue ingin ngobrol seru sendiri ala radio. Ya ampun, ada gak sih yang mau menemani gue berbincang-bincang? Tapi kalau misalkan ada yang ngedengerin itu, makasih banget lo udah kuat mendengarkan celotehan gue yang ngalor ngidul gitu deh. Gue mau cerita, tadi tuh gue habis nonton sesuatu yang menurut gua seru. Jadi gua itu ingin mengajak kalian masuk ke suasana yang penuh ketegangan, penuh misteri dan pastinya bikin stres. Jadi gua habis nonton film horor berjudul The Deep House. Jadi ini tuh filmnya sebenarnya udah dari 2021 tapi gue baru nonton. Jadi tadi tuh gue lagi lihat-lihat cuplikan di Instagram gitu, terus ada film itulah muncul, jadi gue penasaran dan gue mencoba menonton ini, dan rasanya tuh gue harus berbagi ke kalian tentang film ini. Kenapa? Karena menurut gue ini salah satu film yang berhasil bikin gue terjebak ke dalam atmosfer yang mencekam banget, ditambahnya emang gue penakut ya. Jadi sebenarnya ini emang penakut apa filmnya yang mencekam ya, tapi gue sebagai penakut gue takut banget gitu loh. Jadi siap-siap ya, kita bakal ngobrolin semua hal seru dan bikin deg-degan dari film ini. Jadi guys, The Deep House ini tuh ceritanya tentang sepasang kekasih, si Ben sama si Tina nih, yang suka banget sama eksplorasi tempat-tempat unik buat konten mereka. Nah suatu hari tuh mereka nemuin rumah yang tenggelam di dasar danau yang terpencil. Jadi awalnya semua tuh kayak keren, kayak petualangan biasa. Tapi makin dalam mereka menyelam, mereka sadar ada sesuatu yang salah. Rumah itu nggak cuman tempat biasa, tapi emang menyimpan misteri gelap yang bikin mereka tuh terjebak dan berjuang untuk bisa keluar hidup-hidup. Jadi deh ya, film ini tuh yang unik karena settingnya juga di bawah air. Jadi bayangin aja, ditambah suasana horor, oksigen juga akan terbatas, terus mereka nggak punya jalan keluar nih, pokoknya bikin tegang dari awal sampai akhir. Kalau gue ya, gue kan manusia yang nggak bisa berenang, jadi gue tuh ngelihat mereka di dalam air, gue kayak ikut sesak napas gitu, gue kayak ikut ngos-ngosan juga, kayak napas gue kayak ikut-ikut kayak dia aja gitu. Ditambah oksigen dia kan yang pasti ada batas waktunya untuk dia menyelam, ini bener-bener seru banget. Dan guys, yang epicnya lagi nih, adegan favorit gue di film ini tuh yang bikin tegang adalah momen dimana si Ben sama si Tina ini nyari jendela tempat mereka masuk. Jadi kan dia waktu masuk ke rumah itu tuh pintunya kayak kekunci semua, akhirnya dia masuk lewat jendela gitu. Tapi tiba-tiba pas dia ngerasa udah selesai lah di tempat ini, dia mau keluar, itu jendela hilang dong. Bayangin pas lu buka tuh jendela, itu tuh ada tembok, bener-bener tembok. Jadi bayangin aja, dia kayak nggak nemuin lagi pintu keluar gimana, gue nggak ikut panik. Ditambah oksigen yang makin menipis, terus jalan keluar yang kayaknya tuh di mana gitu kan. Dan ditambah lagi ini sih, menurut gue kayak visualnya juga, terus suara bunyi oksigennya itu yang bikin gue ikut kayak sesak napas gitu. Ya Allah, pokoknya gue tuh tadi sempat ada jeda nonton dulu, gue berhentiin dulu, gue pause dulu, gue kayak ngilangin stres gue dulu. Apa gue yang lebay, gue nggak tahu ya. Makanya coba kalian nonton, terus kalian komen efek-efek apa yang kalian rasain gitu loh. Jadi gue tuh ngebayangin kalau di posisi mereka tuh kayak gimana paniknya. Tapi di film ini tuh juga ngajarin kita kalau panik tuh nggak bakal ngebantu sama sekali. Jadi guys, buat gue pesan dan refleksi dari film The Deep House ini nggak cuma tentang horor sih atau bikin penonton tegang, tapi film ini tuh juga kayak ngajarin kita soal pentingnya kerjasama dan tetap tenang dalam situasi terburuk. Nah kayak si Ben sama Tina ini, meskipun mereka panik, mereka tuh tetap kayak usaha saling dukung, walau kadang mereka tuh bikin kesalahan juga gitu. Tapi di sini justru kita tuh bisa lihat betapa pentingnya berpikir jernih dalam tekanan. Oh ya,
Buat kalian yang suka diving atau eksplorasi tempat aneh, mungkin film ini tuh bisa jadi pengingat untuk selalu siap dan berhati-hati. Jadi dari situ aja yang kayaknya mau gue sampaikan tentang The Deep House. Jadi obrolan seru kita tuh sampai di sini aja dulu gitu ya. Jadi kalau kalian suka film horor yang gak biasa, gue akan merekomendasikan banget untuk menonton ini. Tapi hati-hati ya, jangan nonton sendirian karena tadi gue juga narik kucing gue, bodo amat pokoknya. Kucing gue namanya Grea, itu tadi gue tarik, gue suruh dia ada di sebelah gue, itu bisa menenangkan loh. Gue nggak tahu keajaiban dari kucing itu apa, menyerap energi apa, tapi gue jadi kayak nggak setakut waktu gue nonton itu sendirian gitu ya. Jadi terima kasih udah dengerin cuap-cuap gue kali ini. Jangan lupa guys, kalau kalian suka tolong banget deh like. Kalau kalian mau komen-komen boleh. Terus kalian punya cerita film apa lagi sih yang seru, gue juga kepengen nonton deh rasanya. Dan siapa tahu kan bisa dibahas lagi di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa, tolong banget, ini mah tolong banget di subscribe ya. Tapi gue senang banget tau ada yang subscribe gue, kayak hah kok ada sih orang yang mau subscribe gue, soalnya ya gitu deh. Jadi gue bahagia banget. Dan tolong ya kak, biar gue makin semangat untuk membuat cuap-cuapan lain-lainnya. Dan sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.